Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di bawah patung prajurit suci, Cecil nampak mempertanyakan pilihannya sebagai seorang ksatria, tapi suara berisik dari luar mengganggu konsentrasinya hingga tiba-tiba rupanya, salah seorang pejabat ini nampak memanfaatkan helm peninggalan Tinker untuk memberantas orang-orang yang udah ditandai sang ratu. Meski terancam, tapi Cecil masih sempat mempertanyakan keadaan Putri Fiona dan pindah ke Fiona. Dia kini tahu wujud sebenarnya dari sang ratu yang nyatanya telah lama disingkirkan oleh orang ini. Dia mengaku mendapatkan banyak kekuatan dari jiwa-jiwa yang dimatikan. Oleh sebab itu, dia sengaja menghasut perang antara kerajaan dan kekaisaran sehingga kekuatannya makin bertambah. Semua terasa mudah jika yang memerintah adalah orang yang berkuasa. Makanya, dia sengaja mengambil wujud sang ratu. Fiona jelas gak terima dan tapi perbedaan besar keduanya membuat Fiona nggak bisa melawan lebih jauh. Sang iblis pun merasa di atas angin dan berencana menghabisinya. Tetapi Cecil datang menyelamatkannya. Dia balik mengancam sang ratu palsu hingga membuatnya terpaksa menunjukkan wujud aslinya. Dia adalah Undead King. Cecil mulai curiga jika dari awal ini semua adalah ulahnya. Dengan amarah yang tinggi, dia segera mengeluarkan sihir dan membawa Fiona pergi dari sana. Sang menteri yang baru datang diminta untuk segera mencari keberadaan mereka untuk segera disingkirkan. Meski tahu hati Fiona sedang hancur banget, tapi satu tindakan harus diambil Cecil. Dia segera mengambil belati dan memintanya menguatkan hati karena Fiona adalah satu-satunya harapan kerajaan ini. Meski masih ragu, tapi ancaman dari menteri dan prajurit serta omongan dari Harley yang mengejeknya tempo hari membuat sang putri tergerak melakukan sesuatu. Sementara pasukan menteri berhasil mendobrak pintu. Mereka mendapati sang putri berdiri mematung dan memintanya untuk segera menyerah aja. Dia mengaku salah karena selama ini telah menahan diri demi ibunda dan rakyat. Dan sekarang dia memilih untuk hidup dalam kebahagiaannya dengan mengekspresikan apa yang dia suka. Dan Cecil terkejut melihat kemarahan Fiona. Dia segera meminta Cecil untuk mengumpulkan pasukan yang masih ada dan segera melakukan serangan balik. Sementara Undead sengaja membangkitkan mayat-mayat hidup dan mengancam seluruh rakyat kerajaan. Dia membuat pengumuman jika selama ini mereka telah mengabdi pada ratu yang gak layak. Untuk itu, mereka harus segera dihukum mati. Tapi Fiona coba menyanggah dengan pidato tandingan. Dia meminta semua rakyat untuk tetap tenang dan ikut sama-sama berjuang bersamanya dan orang-orang kastil yang tersisa untuk melawan sang ratu palsu. Undead jelas gak terima dengan penghinaan ini. Dia segera meminta binatang peliharaannya membuat tornado air untuk menenggelamkan istana. Buaya laut yang melihat mangsa empuk ini berusaha untuk mendekati Putri Fiona, tetapi King Shark berhasil menyerangnya. King mengira jika Fiona adalah Harley, makanya dia berusaha untuk melindungi. Tetapi Undead masih jumawa akan kemenangannya karena sang putri udah nggak bisa apa-apa lagi. Dan geng Suicide ini berhasil datang tepat waktu. Merasa selalu diganggu, Undead segera membangkitkan mayat lebih banyak lagi. Dead coba menganalisis situasi yang terjadi dan sedikit kaget dengan riasan sang putri.
Rupanya mereka semua baru sadar jika riasan sang putri tadi terinspirasi dari seorang Harley. Mereka semua memilih segera terjun ke lokasi sebelum semuanya makin kacau. Flag sebagai pemimpin menjelaskan strateginya. Prioritas utama tetap menyelamatkan sang putri. Untuk itu, dia memilih membagi dua kelompoknya. Harley dan Death memilih memerangi zombie. Mereka dibekali sebuah alat komunikasi ini. Sementara yang lain pergi ke kastil untuk menyelamatkan sang putri. Harley dan Death segera melancarkan aksinya. Undead gak mau buang-buang waktu meladeni mereka. Dia segera memanggil Enchantress. Meski sedikit murung, tapi ancaman dari Undead memaksanya harus menuruti perintah. Dari bawah, Harley tahu jika mereka akan bertemu lagi. Sementara di istana, Fiona meminta Cecil untuk membantu mereka. Karena hanya dia dan geng Susetlah satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan kerajaan. Fiona juga berjanji gak akan tinggal diam. Pindah ke tim yang dipimpin Flag. Mereka semua terlihat semangat bertarung, sementara Clay mencoba menerapkan kehebatannya beradu akting. Melihat King yang terpojok, Peace meminta izin untuk menolongnya dan menyerahkan yang di sini pada mereka berdua. Nggak berselang lama, gadis katana ini muncul. Clay yang menyimpan dendam dengan senang hati akan meladeninya. Sementara di dalam air, King udah berhasil memojokkan balik sang buaya, tapi... Duet maut hewan-hewan itu berhasil membuat King Shark nggak berdaya, tapi pindah ke Harley dan Death, tembakan mereka nggak ngefek sama sekali dan hanya bisa kabur saat diserang balik. Harley yang kesal dengan terang-terangan menantangnya untuk turun. Di tempat lain, Clay juga terlihat terpojok oleh serangan gadis katana, tapi dia memilih pergi entah kemana. Karena curiga, Clay dan Flag memilih untuk membuntutinya. Balik ke Harley yang kaget karena dia selamat. Rupanya sesosok naga yang faktanya adalah Arthur yang menyelamatkan mereka berdua. Dia juga kaget, kok bisa Arthur tumbuh secepat ini. Dia pun segera pergi mengejar sosok yang telah menyerang Harley. Dengan begitu, Death dan Harley bisa fokus untuk menghabisi zombie-zombie ini lagi. Tapi sial, zombie itu nggak ada habisnya dan membuat amunisi Death kian menipis. Beruntung karena Harley punya solusi. Ketidaksengajaan itu mengingatkan Harley akan sesuatu. Dia percaya jika berlian yang bersinar ini bisa memancarkan kekuatan sihir. Dia pun segera membuktikan omongannya dengan Enchantress yang gak terima berusaha menyerangnya, tapi Arthur berhasil menghalau. Death yang terpojok merasa jika kini dia hanya jadi penghambat. Meski begitu, dia gak akan menyerah dengan keadaan seperti ini. Lalu meski masih sembarangan, tapi Cecil berhasil menyelamatkannya. Mereka berdua pun kini memilih untuk saling kerja sama. Sementara Harley kini juga berhasil membuat Enchantress terjatuh. Dia segera diinterogasi Harley tentang maksud dan tujuannya melakukan semua ini. Balik ke hutan, Flag dan Clay nggak sengaja menemukan tubuh asli Enchantress. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.